Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast kami. Senang sekali rasanya saya Khairil Ramadan dapat menemani kalian dalam diskusi yang membahas berbagai isu hukum yang relevan dengan dunia bisnis dan praktik peradilan. Pada episode kali ini, kita akan mengulas sebuah perkara yang cukup menarik, yaitu permohonan pembatalan perdamaian atau homologasi dalam kasus PT Multistruktur yang pada akhirnya berujung pada putusan Pailit. Sekilas mungkin muncul pertanyaan, jika sudah tercapai perdamaian dan disahkan pengadilan, mengapa perusahaan tersebut masih bisa dinyatakan Pailit? Nah, itulah yang akan kita bahas bersama hari ini. Kita akan melihat bagaimana proses hukumnya berjalan, alasan hakim menjatuhkan putusan tersebut, serta akibat hukum yang timbul setelah debitur dinyatakan Pailit. Sudah hadir bersama saya dua narasumber yang akan membantu mengupas perkara ini dan berbagi sudut pandang. Selamat datang dan terima kasih sudah bergabung. Dan ada di sebelah kanan dan kiri saya. Ya, halo, saya Rahma. Senang sekali bisa ikut membahas perkara ini. Karena menurut saya kasus ini tuh sangat relevan untuk memahami bagaimana proses Pailitan itu bekerja secara nyata. Halo semuanya, saya Retina. Saya juga senang bisa ikut berdiskusi bersama karena putusan ini menarik bukan hanya membahas dari sisi hukumnya, tapi juga dari dampak besar yang ditimbulkan ketika sebuah perusahaan dikatakan Pailit. Baik, sebelum kita masuk lebih jauh ke analisis hukumnya, saya rasa penting bagi pendengar atau untuk kita semua untuk memahami terlebih dahulu duduk perkara kasus ini. Karena seringkali ketika mendengar istilah PKPU, homologasi atau Pailit, banyak orang merasa istilah-istilah tersebut cukup rumit. Nah, untuk membantu kita memahami konteks, saya ingin bertanya kepada Rahma, sebenarnya bagaimana awal mula PT Multistruktur ini hingga akhirnya masuk ke proses PKPU dan menghasilkan perdamaian yang disahkan oleh pengadilan? Baik, jadi awalnya PT Struktur ini mengalami persoalan utang dan kesulitan keuangan. Dalam kondisi seperti ini, hukum di Indonesia memberikan satu mekanisme penyelamatan yang disebut dengan PKPU, yang artinya penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, PKPU ini sebenarnya bisa kita ibaratkan sebagai masa negosiasi yang resmi yang difasilitasi pengadilan antara debitor dan para kreditornya. Jadi dalam masa itu, debitor diberi kesempatan untuk menyusun proposal pembayaran utang. Lalu proposal itu kemudian dibicarakan, dinegosiasikan, lalu diputuskan apakah disetujui atau tidak oleh para kreditor. Nah, jadi dalam kasus PT Multistruktur, proposal perdamaian itu disetujui dan diserahkan dan disahkan oleh pengadilan yang kita kenal dengan istilah homologasi. Oke, cukup menarik. Jadi dapat kita pahami bahwa PKPU pada dasarnya merupakan kesempatan yang diberikan hukum kepada debitur untuk memperbaiki kondisi keuangannya melalui kesepakatan dengan para kreditornya. Namun saya melihat ada satu hal yang sering disalahpahami masyarakat. Ketika perdamaian tersebut sudah disahkan melalui homologasi, apakah itu berarti seluruh persoalan hukum antara debitur dan kreditur otomatis selesai? Bagaimana menurut pendapat Rahma? Nah, disinilah banyak orang keliru memahaminya. Homologasi bukan berarti utangnya itu hilang atau perkaranya itu selesai total. Justru, sejak homologasi, debitor wajib melaksanakan isi perjanjian perdamaian sesuai jadwal, sesuai nominal dan sesuai komitmen yang sudah disepakati. Masalahnya, PT Multistruktur tidak memenuhi kewajiban itu secara utuh. Masih ada utang kepada salah satu kreditornya, yaitu Norman Surbakti, dengan sisa tagihan ratusan juta rupiah yang belum dibayar sampai melewati jatuh tempo. Dan itu dianggap sebagai kelalaian dalam memenuhi isi perdamaian. Nah, ini yang jadi poin yang sangat penting karena ternyata homologasi bukan akhir dari proses, melainkan awal dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitor. Kalau saya sederhanakan untuk
untuk pendengaran kita, utang, PKPU, perdamaian, homologasi, kewajiban tidak dijalankan, permohonan pembatalan perdamaian. Apakah gambaran sederhananya seperti itu? Bagaimana? Betul sekali. Dan gugatan keduanya bukan gugatan biasa, tapi permohonan pembatalan. Permohonan pembatalan perdamaian yang konsekuensinya bisa sangat berat, yaitu pilot. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling menarik dalam perkara ini. Karena pertanyaan yang muncul adalah, jika sudah ada perdamaian, mengapa perusahaan tetap berakhir pilot? Untuk menjawab itu, saya ingin beralih kepada Retina dengan pertanyaan, mungkin apa yang menjadi pertimbangan utama hakim sehingga akhirnya menjatuhkan putusan pilot terhadap PT Multistruktur tersebut? Baik, menurut saya kuncinya itu ada pada wan prestasi terhadap isi dalam perdamaian. Dalam putusan ini, hakim melihat bahwa memang ada pembayaran dari PT Multistruktur tersebut. Jadi bukan berarti PT tersebut tidak membayar sama sekali. Tetapi masalahnya adalah pembayaran yang dilakukan PT Multistruktur itu tidak tuntas, tidak lunas, tidak tepat waktu, dan tidak sesuai komitmen dalam isi perdamaian. Artinya, debitur gagal memenuhi kewajiban hukum yang sudah disahkan pengadilan. Dan menurut Undang-Undang Kepailitan, jika debitur lalai memenuhi isi perdamaian, kreditur dapat meminta pembatalan homologasi, dan akibat hukumnya debitur dapat juga dinyatakan pilot. Berarti yang dinilai hakim bukan hanya ada atau tidak adanya pembayaran ya. Karena dalam praktiknya bisa saja debitur sudah melakukan pembayaran sebagian, tetapi ternyata belum memenuhi kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan. Jadi apakah yang menjadi fokus hakim sebenarnya adalah kepatuhan terhadap isi perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan, atau bagaimana menurut Retina? Benar sekali, dalam hukum itikat baik saja tidak cukup kalau prestasinya tidak terpenuhi. Debitur bisa saja berkata, saya masih membayar. Tetapi kalau kenyataannya kewajiban tetap tidak terlaksana, maka secara hukum itu tetap bisa dinilai lalai. Dan hakim dalam perkara ini menilai PT Multistruktur terbukti lalai. Oke, baik. Setelah memahami alasan hakim menjatuhkan putusan tersebut, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Karena banyak orang memahami kata pilot, tetapi belum tentu memahami akibat hukumnya. Apa yang secara langsung terjadi setelah suatu perusahaan dinyatakan pilot oleh pengadilan? Bagaimana itu jika menurut Retina? Menurut saya akibatnya sangat besar. Karena yang pertama, debitur kehilangan hak untuk mengurus hartanya sendiri. Jadi direksi perusahaan tidak lagi bebas mengelola aset perusahaan. Yang mengambil ahli adalah kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Jadi sejak saat itu pengelolaan aset perusahaan tidak lagi sepenuhnya berada di tangan direksi perusahaan. Kalau begitu bisa dikatakan bahwa perusahaan kehilangan kewenangannya untuk mengurus hartanya sendiri, atau gimana itu? Ya, secara hukum seperti itu. Semua harta perusahaan masuk ke dalam boedel pilot, yaitu kumpulan harta yang akan dipakai untuk membayar para kreditor. Asetnya bisa dijual, piutang ditagih, bahkan kontrak bisnis bisa terpengaruh. Berarti tentu dampaknya itu tidak hanya berhenti pada aspek hukum semata. Karena ketika sebuah perusahaan mengalami kepailitan, biasanya ada banyak pihak lain yang ikut terdampak.
Oke, baiklah. Untuk selanjutnya saya ingin mendengarkan pendapat dari saudari Rahma. Selain terhadap perusahaan itu sendiri, siapa saja yang biasanya ikut merasakan dampak dari putusan pilot seperti ini? Bisa dijelaskan oleh Rahma? Saya menambahkan sedikit dampaknya. Bukan hanya perusahaan, karyawan bisa terdampak juga, seperti mitra bisnis ikut terganggu, kepercayaan investor turun, bahkan reputasi perusahaan itu bisa hancur. Jadi kepilotan itu bukan sekedar istilah hukum, tapi punya efek ekonomi dan sosial yang nyata. Oke, berarti artinya itu adalah kepailitan bukan sekedar persoalan administrasi hukum. Di balik satu putusan pilot ada dampak ekonomi sosial, bahkan hubungan bisnis yang bisa terganggu. Apakah dampak dikatakan bahwa kegagalan menjalankan isi perdamaian bisa menimbulkan efek berantai yang jauh lebih besar daripada sekedar utang yang belum dibayar? Bagaimana itu pendapat Rahma? Tepat sekali, dan itulah kenapa proses PKPU ini seharusnya digunakan dengan sangat serius ya. Bukan hanya sebagai cara menunda pembayaran. Kalau perdamaian hanya dijadikan janji tanpa realisasi, ujungnya bisa berakhir seperti kasus ini, pilot dia. Oke, baik. Dari diskusi hari ini, kita dapat memahami bahwa perdamaian dalam PKPU bukan sekedar formalitas untuk menyelesaikan sengketa hutang, melainkan sebuah kewajiban hukum yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Kasus PT Multistruktur menunjukkan bahwa ketika isi perdamaian tidak dijalankan sebagaimana yang telah disepakati dan disahkan oleh pengadilan, kreditur memiliki hak untuk mengajukan pembatalan perdamaian yang bahkan dapat berujung pada kepailitan. Selanjutnya, terima kasih kepada Rahma dan Retina atas pandangan serta penjelasan yang sangat inovatif, dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang telah mengikuti diskusi ini sampai akhir. Saya Khairil Ramadan pamit undur diri dan sampai jumpa pada pembahasan hukum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.